Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari, praktikan dari kelompok 3. Di video ini saya akan membahas lampiran soal yang dimana soalnya itu buatlah program untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari dua bilangan yang diinput oleh user. Header yang digunakan hanya IOSTREM, tidak perlu menggunakan materi pada bab selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada logika dan deskripsi program. Logika dan deskripsi program itu sendiri, untuk logika itu alur berpikir sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Sedangkan deskripsi program itu penjelasan tertulis mengenai bagaimana suatu program bekerja. Nah, di sini pada program C++ ini yang kita perlukan untuk menjalankan program untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari dua bilangan. Yang pertama itu kita menggunakan input IOSTREM, yang dimana input IOSTREM itu merupakan header dari pemrograman. Nah, sedangkan yang kedua itu ada using namespace std, di mana using namespace std ini merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Yang ketiga ada inMain, yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung terawal. Ada pun statement yang kita butuhkan untuk menjalankan program ini yaitu menggunakan integer, karena program yang ingin kita buat menggunakan tipe data bilangan bulan. Tahapan-tahapan pada program yang akan kita lakukan itu adalah yang pertama itu kita buka dulu aplikasi CodeBlocks-nya. Nah, sudah kita install di laptop masing-masing. Lalu kita pilih new file, lalu pilih C++, C per C++, lalu go next, pilih tempat penyimpanan dengan file yang kita inginkan. Kita masukkan file header yang kita butuhkan, antara lain itu yang pertama itu ada include IOSTREM serta statement yang kita perlukan yaitu using namespace std, inMain, dan selanjutnya kita beri tanda kurung kurawal. Nah, di dalam tanda kurung kurawal ini kita isi program yang telah kita buat di C++ tadi, kita masukkan ke logika dan deskripsi program. Nah, jangan lupa kita masukkan tanda tutup kurung kurawal pada layar, lalu kita run untuk melihat hasil program. Selanjutnya itu ada pseudocode, yang dimana pseudocode itu merupakan bentuk deskripsi algoritma yang menggunakan struktur bahasa pemrograman tetapi ditulis dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, di sini untuk pseudocode sendiri itu ada variabel, sudah saya masukkan variabel n, r, permutasinya, kombinasinya, faktorial n, faktorial r, faktorial nr yang bertipe data integer. Nah, selanjutnya itu ada untuk memulai pseudocode itu kita tulis begin atau mulai. Lalu write atau tampilkan ke layar, masukkan n, kita simpan di n. Di sini juga tampilkan ke layar, masukkan r, dan kita simpan di r. Di sini ada for, inisiasikan i sama dengan 1 jika kondisi i kurang dari sama dengan n, maka i++. Di sini faktorial, di sini kita simpan di faktorial n. Lalu yang kedua juga sama seperti tadi, for inisiasikan i sama dengan 1 jika kondisi i
kurang dari sama dengan R, maka I++. Ini juga for inisiasikan I sama dengan 1 jika kondisi I kurang dari sama dengan N dikurang R, maka I++. Di sini untuk rumus permutasi itu faktorial N per faktorial R. Sedangkan rumus kombinasi itu faktorial N per faktorial R dikali faktorial N dikurang R. Dan yang terakhir itu N atau selesai. Nah, sudah kita bahas logika dan deskripsi program serta episode code-nya. Langsung saja kita ke C++-nya. Nah, untuk C++-nya itu sendiri, kita awali dengan include IOStream. Yang dimana include IOStream ini merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya itu using namespace std, std. Nah, ini itu perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Selanjutnya itu ada inline. Nah, di mana inline ini merupakan fungsi utama dan program utama yang dibatasi dengan tanda kurung bawah. Selanjutnya itu Nah, di sini ada variabel N dan R yang dimana kita menggunakan tipe data integer. Itu juga ada faktorial, ada permutasi, kombinasi, faktorial N, faktorial R, dan faktorial NR yang juga menggunakan tipe data integer. Selanjutnya kita tampilkan ke layar. Itu masukkan N. Nah, kita masukkan N, lalu kita simpan di N. Nah, selanjutnya juga kita tampilkan ke layar itu, masukkan R. Lalu kita simpan di R. Nah, di sini di perintahnya tadi diminta untuk menggunakan perulangan, jika tidak for, ya jika perulangan antara for dan while. Di sini saya memilih perulangan for. Di sini inisiasikan I sama dengan 1 jika kondisi I kurang dari sama dengan N, maka I plus.
Selanjutnya, selanjutnya for lagi, inisiasikan I sama dengan 1 jika kondisi I ini kurang dari sama dengan R, maka sama dengan R, maka I plus plus. Ya, R. Sini lagi kita masukkan lagi for inisiasikan I sama dengan 1 jika kondisi I ini kurang dari sama dengan N dikurang R, maka I plus plus. Faktorial N R. Nah, selanjutnya kita enter, kita masukkan rumus permutasi dan kombinasinya. Untuk rumus permutasi itu sendiri faktorial n per faktorial n. Sedangkan rumus kombinasi cuma beda sedikit. Di sini rumus kombinasi itu faktorial n per faktorial r dikali faktorial nr. Setelah itu kita tampilkan ke layar. Mutasi kita tampilkan juga ke layar kombinasi. Oke, setelah kita buat seperti ini, langsung saja kita run. Kita run. Nah, di sini kita masukkan nilai n. Itu saya ibaratkan 3, kalau kita enter, dan nilai r-nya itu saya ibaratkan 2. Kita enter. Nah, jadi untuk n sama dengan 3 dan r sama dengan 2, permutasinya itu sama dengan 3 dan kombinasinya itu sama dengan 3. Mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.